Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhir ayat. Artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki sangka-sangka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa waktu belakangan ini, kita sering sekali mendengar suatu tentang perilaku perundungan atau bullying di instansi pendidikan. Betul nggih? Betul. Hal tersebut tentu membuat kita prihatin ketika mendapati bahwa tindakan-tindakan perundungan di negeri kita merupakan cerminan dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itulah yang telah hilang dari kita, yaitu akhlak. Perundungan atau bullying sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jelas sekali bahwa tindakan bullying atau perundungan akan berdampak pada psikologis korban, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Berapa banyak korban yang psikologisnya terdampak akibat bullying? Hal tersebut tentunya akan merusak masa depan korban. Bagaimana tidak? Pasca menerima tindakan bullying, korban akan merasakan trauma dan depresi. Lebih-lebih lagi jika lingkungan sekitarnya tidak peduli dengannya. Bullying sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik itu berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun psikologis. Bullying dalam bentuk kekerasan fisik itu bisa berupa memukul, memalak, menendang, dan sebagainya. Untuk bullying dalam kekerasan verbal sendiri itu menghina, memanggil dengan panggilan yang buruk, dan juga sebagainya. Lalu untuk yang psikologis itu seperti mengucilkan, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya, bullying ini dilakukan oleh orang yang lebih senior, berstatus sosial lebih tinggi daripada korban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh melakukan perundungan kepada orang lain. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini, saya mengutip dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat tersebut memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah pertikaian. Bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh saling mengolok-olok, karena belum tentu kita itu lebih baik dari orang yang kita olok-olok itu. Lalu kita juga dilarang oleh Allah mengejek orang lain, yaitu dengan isyarat, dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Lalu dalam Al-Hujurat ayat 11 ini Allah juga melarang kita memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jelas sekali ayat tersebut melarang kita sebagai manusia melakukan perbuatan menghina, mengolok-olok, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik pada orang lain. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak baik karena menyakiti orang lain. Ayat tersebut secara tidak langsung juga mengajak kita sebagai manusia supaya menjaga ucapan, menjaga sikap, supaya apa yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah selayaknya kita menghindari segala tindakan perundungan atau bullying. Hendaknya kita saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Tidak mengolok-olok, tidak mencela, tidak menyebut orang lain dengan panggilan yang buruk.
Dan apabila hal ini menjadi kesadaran di tengah masyarakat, niscaya kehidupan akan damai dan tidak ada praktek bullying di antara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.